Kegelapan adalah suatu keadaan di mana cahaya tidak lagi menyinari. Memasuki kedalaman 1000 meter, cahaya matahari sudah tidak bisa masuk. Yang ada hanyalah kegelapan. Namun, di tengah kegelapan tersebut, muncul secerca cahaya yang menyinari. Ikan sungut ganda atau anglerfish merupakan julukan bagi sekelompok ikan bertulang sejati yang berasal dari ordo Lopiformes. Kelompok ini setidaknya membawahi 12 famili serta memiliki sekitar 170 spesies. Masing-masing spesies tersebut menyebar ke berbagai daerah. Mereka ditemukan hidup di perairan Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Laut Mediterania, hingga perairan Samudra Atlantik bagian utara. Walaupun terkesan sangar, anglerfish sebenarnya mempunyai ukuran yang tidak terlalu besar. Anglerfish betina dapat tumbuh berkali-kali lebih besar dari pejantan dengan ukuran rata-rata dewasa mencapai 16 cm. Meskipun begitu, ikan jantan biasanya memiliki ukuran kurang dari setengah inci. Bukan bagian perut, tetapi bagian tubuh terbesar ikan ini adalah mulutnya. Saking besarnya, ketika suatu mangsa bisa masuk ke dalam mulut anglerfish, itu juga akan muat di dalam perutnya. Bahkan ikan ini dapat merenggangkan perutnya hingga 2 kali ukuran semula. Anglerfish hidup di McKnight Zone dengan kedalaman sekitar 1000 meter. Di zona ini, cahaya matahari tidak dapat menembus, atau bisa disebut gelap gulita. Keadaan yang keras ini memaksa setiap makhluk hidup untuk beradaptasi agar tetap bisa hidup. Salah satu bentuk adaptasinya adalah kemampuannya untuk berburu. Nama anglerfish diambil dari bahasa Inggris angler, yang artinya pemancing. Hal ini merujuk pada cara berburu mereka, yakni dengan mengeluarkan cahaya terang untuk memancing ikan lainnya. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan cahaya dari tubuhnya disebut bioluminescence, seperti cumi-cumi vampir dan dino flagelates. Saat ada hewan kecil yang melihat cahaya tersebut, hewan tersebut akan segera mendatanginya karena mengira cahaya tersebut dihasilkan oleh plankton bercahaya. Begitu hewan kecil tersebut sudah berada dekat dengan anglerfish, anglerfish akan langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan mencaplok hewan tersebut. Dengan cara ini, anglerfish bisa mendapatkan makanan tanpa harus bersusah payah berenang ke sana kemari. Kemampuannya ini juga ditopang oleh perut elastis agar ia dapat menelan mangsa yang berukuran cukup besar. Anglerfish mendapatkan sumber cahaya dari Photobacterium, bakteri bercahaya yang hidup di kantong kulitnya. Bakteri ini menyerap nutrisi mereka, lalu memberikan cahayanya untuk sang ikan. Meski terdengar seperti hubungan yang harmonis, sampai saat ini tidak diketahui dari mana bakteri tersebut berasal. Bakteri tersebut juga tidak ditemukan di lautan bebas. Mereka juga tidak menempel di kulit anglerfish semenjak lahir. Ini anglerfish betina, sedangkan ini anglerfish jantan. Dikarenakan perbedaan ukuran keduanya yang sangat jauh,
dan kondisi lautan dalam yang sangat gelap, anglerfish sulit untuk menemukan pasangannya. Ketika pejantan bertemu dengan anglerfish betina, pejantan akan menggigit dan menancapkan dirinya pada perut betina selamanya. Anglerfish betina tidak dapat memberontak dan hanya dapat menyaksikan tubuh pejantan menancap pada tubuhnya. Dalam beberapa pekan, daging dan pembuluh darah mereka akan menyatu, dan mereka pun secara biologis menjadi satu individu. Setelah menyatu, anglerfish jantan tidak perlu khawatir lagi dengan makanan dan keselamatan dirinya. Karena semua nutrisi yang dikonsumsi oleh pasangannya akan dikonsumsinya juga melalui aliran darah mereka yang telah menyatu. Sebagai gantinya, anglerfish betina akan mendapatkan pasokan sperma dari pejantan. Pejantan yang menempel pada satu anglerfish betina dapat mencapai 8 ekor. Semua organ jantan yang tidak dibutuhkan lagi, seperti mata dan siripnya, mulai menghilang sampai hanya tersisa kelamin pejantan. Cara bereproduksi ini dikenal sebagai paratisme reproduktif atau parasit seksual. Walau ilmu pengetahuan telah berkembang pesat dan akan terus berkembang, nyatanya hanya 5 hingga 10% dari area laut dalam yang berhasil dieksplorasi. Belum dapat dipastikan berapa populasi anglerfish di alam liar. Kesempatan bertemu dan meneliti ikan laut dalam sangat kecil, sehingga data-data yang terkumpulkan sangat terbatas, dan sebagian besar berasal dari penelitian ikan-ikan laut dalam yang terdampar ke permukaan.